Shalom Bapak Ibu, sungguh suatu sukacita hari ini kita bisa kembali berjumpa. Tapi sebelum kita mulai untuk perenungan firman Tuhan malam hari ini, mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Bapak, kami ucap syukur untuk segala kasih setiap pemeliharaan-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Yang mana kami boleh ada hari ini semua karena anugerah kemurahan-Mu semata-mata ya Bapak. Kalau sebentar kami Tuhan akan bersama belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan urapi setiap kami ya Bapak, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu sebagai perpanjangan lidah-Mu ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan untuk setiap jemaat yang ada ya Bapak. Berkati juga jemaat yang ada baik di rumah ya Tuhan, dimanapun berada ya Bapak. Biarlah urapan-Mu turun atas mereka Tuhan. Kau berikan mereka hikmat ya Tuhan, untuk mereka boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka Tuhan, melalui perkataan firman-Mu malam hari ini. Terima kasih ya Bapak, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya dalam ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, untuk tema malam hari ini saya mengambil satu ayat di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Topik khotbah untuk malam ini adalah Come unto me. Firman Tuhan di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Mari kita baca bersama-sama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan. Kita sering sekali mendengar firman ini dibacakan. Ayat ini terutama sekali ayat marilah kepadaku, ajakan, undangan dari Tuhan untuk setiap kita anak-anaknya. Nah, saat ini Bapak Ibu kita berada di suatu kondisi kehidupan, di suatu keadaan yang belum pernah kita hadapi selama ini. Dan mungkin juga gak pernah kita bayangin bahwa kita akan berada dalam situasi kondisi seperti ini. Kalau kita ingat 1 tahun yang lalu pada saat awal pandemi ini mulai merebak, kita banyak melihat hal-hal yang gak enak yang terjadi. Kita banyak melihat situasi yang chaos, yang kacau. Banyak yang negara yang melakukan lockdown, membatasi gerak pergerakan warganya untuk mereka tidak kemana-mana karena adanya virus yang menyebar ini. Jadi dampak dari pandemi ini sangat begitu dahsyat. Dan pada waktu itu, pada waktu pandemi awalnya, kita berharap bisa dapat segera diselesaikan pandemi ini dan tidak berlarut-larut sehingga merugikan banyak orang. Mulailah diproduksi yang namanya vaksin anti COVID-nya. Nah, baru anti COVID ini diedarkan, baru disebarkan, dan kita sudah beberapa dari kita mungkin sudah menerima penyuntikan anti COVID tersebut. Muncullah varian-varian baru dari virus yang sebelumnya. Jadi vaksin ini udah dibuat, udah disebarkan, tapi belum disuntikan ke semua orang sebagai preventif, sebagai pencegahan. Muncul masalah baru, adanya varian-varian baru dari virus yang sebelumnya. Dan ini ibaratnya kita ini seperti habis bertinju, kita berusaha bangkit, belum berdiri, dipukul lagi dengan lawan. Jadi keadaan dunia saat ini seperti itu. Jadi bertubi-tubi masalah yang datang. Dan akibat dari pandemi tersebut bukan hanya masalah di pembatasan pergerakan wilayah aja, tapi sudah sangat menghantam ke masalah perekonomian dunia. Kalau kita lihat dengan adanya pembatasan geografis, orang nggak bisa kemana-mana lagi, otomatis perekonomian yang ada ini pasti terganggu. Semua kegiatan bisnis terhenti. Kalau kita dulu mungkin masih bisa ke negara lain, kita bisa ke kota lain, ke wilayah yang lain dengan bebas, dan itu memutar roda perekonomian yang ada. Hotel-hotel terisi, rumah makan, restoran, depot mungkin semua juga mendapatkan pengunjung, limpahan pengunjung yang hadir di wilayah tersebut. Tapi untuk saat ini semua harus terhenti. Jadi kalau kita bisa lihat, banyak hotel itu mengobral harga kamarnya. Saya kemarin menjelang lebaran saya iseng-iseng cek, lihat itu ada iklan penawaran hotel berbintang 4 di Bali
hanya untuk 3 hari 2 malam kita cukup bayar 600.000. Sesuatu hal nggak mungkin yang bisa kita temukan setahun sebelumnya, di mana pada saat lebaran harga kamar itu meningkat drastis 2 kali 3 kali lipat. Tapi dengan kondisi saat ini yang ada, semua menjadi berubah. Dulu yang harus dicari dengan susah payah kamarnya, sekarang tanpa kita susah payah cari pun ditawar-tawarin. Teman saya yang agent travel menawarin voucher hotel. Ini murah, ini murah, ini murah. Semua menjadi serba murah. Semua menjadi serba tidak ada value-nya lagi. Karena orang-orang cuma hanya berusaha untuk bertahan hidup, berusaha untuk survive, supaya perusahaan itu, supaya hotel itu tidak sampai tutup. Jadi keadaannya sudah sedemikian parah. Otomatis hal yang terutama yang terguncang adalah yang tadi saya sebutkan, masalah ekonomi. Karena dengan masalah ekonomi akan timbul masalah-masalah berandat berikutnya di baliknya itu semua yang mengikuti. Kita dengar mungkin ada teman juga yang mengalami PHK karena pengurangan karyawan, karena rasionalisasi ini, karena usahanya menurun, usaha perusahaannya menurun, sehingga mereka terkena dampak pengurangan kerja. Dan itu baru dampak awal, karena pada perkembangan berikutnya otomatis mereka yang nganggur, mereka yang tidak bisa lagi bekerja, mereka tidak punya income, mereka tidak mempunyai penghasilan. Dan itu yang dibutuhkan untuk keluarga mereka. Akibat kedua setelah masalah ekonomi yang timbul adalah masalah keluarga. Dengan tidak adanya income, dengan tidak adanya penghasilan, tidak adanya pekerjaan, otomatis rumah tangga tetap harus butuh biaya yang harus dikeluarkan untuk pengeluaran sehari-hari, untuk kehidupan sehari-hari, entah itu untuk biaya hidup, untuk uang sekolah, mungkin untuk bayar cicilan ini itu dan segalanya. Dan muncullah masalah kedua, yaitu masalah dalam rumah tangga. Banyak ketegangan yang akan timbul setelah itu. Suami istri yang dulu mungkin fine-fine aja karena secara ekonomi, secara finansial mereka tercukupi dan nggak perlu khawatir apapun, tapi untuk saat ini mereka dalam keadaan yang struggling, mereka dalam keadaan yang sama-sama stres. Mereka harus memutar otak, mencari jalan keluar untuk mengatasi kekurangan tersebut, kekurangan income, kekurangan finansial tersebut. Jadi yang dulu mungkin hanya suami yang bekerja, tapi untuk saat ini, kondisi saat ini, mau nggak mau memaksa sang istri pun juga harus turun bekerja. Jadi dua-dua bekerja, akibatnya semua saling sibuk, dan perhatian ke anak juga semakin berkurang. Muncullah dampak yang berikutnya lagi. Setelah masalah perekonomian, muncul juga masalah kesehatan, di mana kita tahu virus ini menyerang tidak pilih-pilih. Jadi orang yang mungkin kita lihat kondisinya sehat, bahkan atlet sekalipun bisa terjangkiti. Kalau kemarin kita lihat ada berita atlet binaraga dari India terkena COVID dan meninggal. Jadi problem dari satu masalah belum selesai, muncul masalah baru, dan akhirnya adalah masalah tentang kesehatan. Ini menjadi suatu momok, menjadi suatu sesuatu kita seakan-akan berada di situasi yang berada di dalam bom waktu yang kita nggak tahu sampai kapan ini akan selesai, sampai kapan ini akan mereda. Nah, beban yang bertumpuk-tumpuk itulah yang seringkali membuat kita semua merasa frustasi, mungkin merasa hopeless, merasa nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Tapi firman Tuhan malam hari ini berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Satu ayat yang sangat menghibur, satu ayat yang sangat memberikan jawaban untuk kondisi kita saat ini, di mana kita semua berletih lesu, kita semua berbeban berat. Ada satu kesalahan yang mungkin gak sadar kita lakukan. Kalau kita ditanya, teman-teman, gimana kabarmu?
oh luar biasa. Mungkin pertanyaannya adalah luar biasa dalam hal apa? Apakah iman kita yang luar biasa? Apakah sukacita kita yang luar biasa? Atau malah pergumulan kita yang luar biasa? Kadang kita merasa sungkan untuk mengatakan kondisi kita yang sesungguhnya, keadaan kita yang sesungguhnya. Kita merasa kalau kita saya bilang saya lagi bermasalah, kok ntar dibilangin kok gak beriman kamu ya, mungkin kamu kurang doa. Jadi ada satu sikap yang ya bukan salah sebenarnya sih, cuman kurang tepat yang kita lakukan. It's not okay, not to be okay gitu. Jadi kita nggak perlu menutup-nutupi keadaan kita kalau memang nggak okay. Gimana teman seiman kita bisa berdoa buat kita, gimana teman rohani itu kita bisa menolong kita kalau kita merasa semua oke, kita tutup-tutupi keadaan kita. Gak ada masalah kalau kita memang, ya keadaan saya saat ini sedang gak oke. Saya butuh didoakan, saya butuh didukung. Katakan hal yang sebenarnya. Karena Tuhan pun tahu kondisi kita. Makanya Tuhan ada ayat ini yang keluar, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Semua. Gak ada orang yang super di sini. Siapapun dia, siapapun sehatnya dia, siapapun banyak aset yang dia miliki, akan ada satu titik di mana dia akan mengalami keletihan. Akan ada satu titik dia akan mengalami suatu beban berat dalam kehidupannya. Dan itu gak perlu kita tutupi. Kita katakanlah sebenarnya, ya saya sedang letih lesu, saya sedang berbeban berat hari ini. Tolong doakan saya, tolong topang saya dalam doa. Itu akan lebih banyak membantu secara rohani dalam kehidupan kita. Hari ini pun saya dalam kondisi letih lesu. Beberapa minggu kemarin saya mengalami suatu gangguan kesehatan di mana sering kali mengalami pusing pada bagian belakang kepala. Dan oleh saran Bapak Gembala, saya disuruh untuk check up. Saya bisa aja mengambil sikap, saya tidak perlu check up, saya cukup beriman bahwa saya baik-baik saja. Ini cuman sedikit-sedikit sakit aja. Tapi kadang kita harus juga melihat realita kita yang ada. Ada tindakan yang perlu dilakukan secara rohani, ada tindakan yang perlu dilakukan secara real. Bagian kita lakukan. Ya, atas saran Pak Gembala saya pun juga melakukan check up darah, dan setelah dicek ternyata memang ada satu sisi di kelebihan kolesterol saya. Kalau untuk kondisi batas maksimum normal adalah 200, kolesterol saya mencapai 238. Nah, supaya saya bisa kembali dalam kondisi yang normal, dalam kondisi yang sehat seperti yang sebelumnya, ada sesuatu hal yang harus saya lakukan. Jadi nggak bisa setelah check up terus tiba-tiba saya berharap nggak melakukan apa-apa, terus saya berharap kolesterol saya akan turun. Nggak bisa. Saya disarankan untuk mengatur pola makan saya. Nah, di sini kita belajar satu hal. Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ada pertukaran yang harus kita lakukan di sini. Jadi saya dengan membatasi pola makan, itu berarti saya harus membatasi apa yang saya suka. Karena semua ini timbul karena saya makan yang berlebihan pada satu hal yang saya suka. Jadi akhirnya timbul masalah ini. Jadi ada sesuatu yang harus ditukarkan. Nah, kalau kita lihat di ayat ini, kelanjutan dari ayat ini, seringkali kita hanya membaca pada alinea ini aja. Marilah kepadaku yang semua yang lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, titik. Dan ini sangat-sangat menyenangkan kata-kata yang ada di sini. Tapi kita harus melihat suatu firman Tuhan itu sebagai suatu bagian yang utuh. Kita lihat di ayat berikutnya. Dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, seperti saya tadi ilustrasi, ada pertukaran yang saya harus lakukan kalau saya mau sehat. Kalau saya mau menekan kolesterol saya harus menjaga pola makan saya. Saya harus mulai rajin berolahraga lagi. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan ini. Kok kelihatannya kontradiksi sekali gitu.
Di ayat awalnya dikatakan, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau image kita memberi kelegaan itu berarti kan beban yang selama ini kita angkat, beban selama ini yang kita tanggung, diambil sama Tuhan. Udah dibuang, blok. Jadi kita merasa free, kita merasa bebas. Gak ada sesuatu yang menghimpit kita, gak ada sesuatu yang harus kita tanggung. Gak ada beban di pundak kita gitu. Tapi kok di ayat berikutnya dikatakan, pikulah kuk yang kupasang gitu. Loh, kan ibaratnya podo ae gitu kan. Ini diambil, Tuhan kasih satu lagi. Jelek nih, pikulah kuku. Kita lihat kuk sih, kuk itu apa sih? Kalau kuk dalam bahasa Inggrisnya adalah yoke, gitu. Alat yang biasanya dipasang pada hewan, kerbau atau sapi untuk membajak. Jadi slide-nya seperti ini, jadi gambar kuknya. Jadi di situ ada satu batang kayu dan kiri kanannya ada kayu lagi untuk mengikat sapi atau kuda tersebut pada kuk itu. Fungsi kuk itu adalah untuk mengarahkan supaya sapi itu bisa berjalan dengan baik. Jadi bayangin aja kalau nggak ada kuk itu, sapinya bajaknya satu yang ke kiri, satu yang ke kanan, nggak akan karu-karuan gitu. Alur bajakannya nggak akan karu-karuan, bisa ke kiri, belok ke kanan. Tapi dengan adanya kuk, sapi ini jalannya lebih terarah. Nah, kita belajar firman Tuhan di sini. Apa sih kuk yang Tuhan pasang itu? Jadi kuk yang Tuhan pasang pada kita adalah ketetapan-ketetapan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu isinya adalah janji-janji Tuhan untuk kita semua. Janji apa sih? Ya, janji untuk kita hidup berkemenangan. Kalau disuruh pilih, mau pilih beban yang mana? Mau pilih beban masalahmu, ngangkat beban masalahmu, atau kita ngangkat bebannya Tuhan yang berisikan ketetapan-ketetapan Tuhan, yang berisikan firman-firman Tuhan, yang berisikan tentang janji-janji Tuhan. Jadi di sini kita belajar satu hal, ada pertukaran dalam kehidupan kita. Kalau kita mau dipulihkan, serahkan masalahmu pada Tuhan, dan Tuhan akan berikan ketetapannya untuk kita bisa menyelesaikan masalah kita. Jadi gak ada hanya satu sisi yang bekerja, terus kita gak ngelakuin apa-apa, enggak. Kalaupun kita ingin diberkati, kita harus bekerja. Berkat itu sudah Tuhan sediakan, tapi kita harus melangkah untuk bekerja meraih berkat tersebut. Ya. Banyak yang dari kita mungkin berpikir tunggu semuanya baik-baik lah, baru kita datang kepada Tuhan, baru kita mau melayani Tuhan, baru kita mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Sebelum jadwal saya yang hari ini, malam ini, saya udah terima beberapa jadwal 2-3 kali yang saya tukar. Karena saya merasa waktu itu saya belum siap. Pada waktu itu saya merasa dalam kondisi letih lesu Tuhan. Saya dalam kondisi berbeban berat Tuhan. Saya nggak bisa sharing, saya nggak bisa bagi firman kalau saya dalam kondisi seperti itu gitu. Dan selama saya menunggu keadaan saya menjadi membaik, itu tidak akan menjadi lebih baik gitu. Keadaan kok tetap aja seperti ini, masalah tetap ada, beban tetap ada. Dan itu adalah cara iblis untuk supaya kita nggak melayani gitu. Jadi kita dibuat dalam situasi, kondisi letih lesu terus. Kita dibisik nanti aja, tunggu kamu fine aja, tunggu kamu masalahmu selesai baru kamu melayani. Hari ini kan kamu masih berbeban berat gitu. Jadi gak usah melayani dulu. Nah, itu adalah suatu strategi dari iblis agar kita tetap dalam kondisi situasi seperti itu. Bapak Ibu melangkah, itu adalah jalan terbaik. Apapun kondisi kita saat ini, letih lesu, malam hari ini Tuhan mengundang kita. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jangan pernah takut akan masa depanmu, karena rancangan Tuhan itu rancangan yang baik. Jadi kita ini prajurit Tuhan. Prajurit itu nggak dibutuhkan pada waktu keadaannya fine saja. Prajurit nggak dibutuhkan pada kondisi semuanya aman, enggak. Saat kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, saat kita
menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, itu kita sudah masuk dalam suatu kondisi peperangan. Karena saat kita mendeklarkan diri kita menjadi pengikut Kristus, iblis itu gak suka. Dan pasti dia akan berusaha sebisa mungkin tetap membuat kita lemah, tetap membuat kita jauh daripada Tuhan. Caranya ya seperti itu tadi, kita diposisikan dalam kondisi, dalam situasi yang letih lesu, yang berbeban berat. Saya rindu Bapak Ibu sekalian untuk kita tetap melangkah, untuk kita tetap terus maju apapun kondisi saat kita yang alami hari ini. Entah itu letih lesu, entah itu beban yang berat, entah itu masalah pekerjaanmu, entah itu masalah rumah tanggamu, masalah pasangan hidupmu, apapun itu. Jangan biarkan itu menjadi suatu penghalang untuk kita terus melangkah bersama Tuhan. Jangan berikan kesempatan pada si iblis untuk dia bersorak-sorai, untuk dia terus bersuka cita melihat kondisi kita yang selalu dalam keadaan letih lesu dan berbeban berat. Responi firman Tuhan malam hari ini. Terima undangan Tuhan. Terimalah kuk yang Tuhan pasang. Dan kita sama-sama belajar pada Tuhan. Katakan karena Tuhan itu lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikian firman Tuhan malam hari ini Bapak Ibu. Suatu sukacita kalau kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya berdoa untuk kondisi Bapak Ibu sekalian semuanya. Selama kita hidup, kita gak akan pernah keluar, kita gak akan pernah lepas dari semua masalah. Lepas dari satu akan timbul masalah yang lain. Lepas dari beban yang satu akan timbul beban yang lain. Tapi malam hari ini Tuhan berikan satu jalan keluar. Tuhan sudah berikan kuk yang baru untuk kita. Kuk yang berisikan ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Yang akan menjadi jawaban untuk setiap masalah. Yang akan menjadi jawaban untuk setiap pergumulan dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus tetap memelihara kita. Kita masuk dalam doa Bapak Ibu. Bapak terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Malam hari ini kami belajar satu kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan jawaban, Tuhan memberikan undangan untuk setiap kami. Pada setiap kami yang letih lesu, pada setiap kami yang berbeban berat untuk datang kepadamu ya Tuhan. Dan Kau akan memberikan pertukaran yang baik ya Tuhan untuk kami ya Bapa. Itu janji-janji firman-Mu ya Tuhan. Yang akan kami pegang, yang akan kami jadikan pedoman dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami boleh menang dalam setiap pergumulan hidup kami. Apapun itu Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus percaya. Kasih setiamu itu besar atas setiap kami ya Tuhan. Lebih besar dari setiap masalah apapun dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Materaikan firman-Mu ya Bapa dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kau Allah penolong kami, Kau Allah penghibur kami ya setiap kami ya Tuhan. Berdoa untuk setiap pergumulan apapun yang ada di dalam jemaat-Mu ya Tuhan. Baik itu masalah finansial, perekonomian Tuhan. Baik itu masalah kesehatan ya Bapa. Tuhan campur tangan ya Bapa. Tuhan memberkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.